Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Ibu Alma. Sebelum saya mulai video kali ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke anak-anakku, pernahkah kalian melakukan percobaan dengan menggosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering, lalu didekatkan pada sobekan kertas kecil seperti video berikut? Jika kalian pernah melakukannya, maka kalian akan lihat kertas kecil tersebut akan menempel pada penggaris. Kok bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan penggaris yang digosokkan pada rambut akan memiliki muatan listrik yang menyebabkan sobekan kertas tertarik ke penggaris. Dan inilah yang berkaitan dengan sebuah hukum fisika yang disebut hukum Coulomb. Muatan listrik ini terbagi menjadi dua, yakni muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dua muatan listrik yang saling berdekatan akan mengalami interaksi. Interaksi tersebut bisa berupa saling tarik-menarik jika muatan tidak sejenis dan tolak-menolak jika muatannya sejenis. Berdasarkan rumus menghitung gaya Coulomb atau gaya listrik, K itu adalah konstanta, kemudian Q adalah muatan listrik, dan R adalah jarak antar muatan. Untuk memudahkan mengingat, rumusnya menjadi F sama dengan K Q Q rusak. Oke, kita langsung mulai dengan latihan soal supaya lebih paham dengan hukum Coulomb. Langsung kita masukkan F sama dengan K Q Q rusak. F K Q Q rusak. Jadi kita masukkan K nya 9 kali 10 pangkat 9, Q satunya adalah 8. Kan itu ada negatifnya gitu, itu menunjukkan dia bermuatan negatif gitu aja, jadi nggak perlu ditulis supaya nggak bingung. Terus yang ini positif, berarti nanti gayanya itu adalah gaya tarik menarik gitu. Jaraknya 4 cm, kita konversi ke meter jadi 4 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan. Nah yang pertama ini kita kalikan dulu, dikuadratkan jadi 16 kali 10 pangkat min 4, jadi min 2 kali 2. Terus yang ini sama ini jadi min 18. Nah kemudian kita tinggal coret menyoret saja. Ini 8 sama 16 kita eliminasi, jadi di sini sisa 2. Kemudian 6 sama 2 kita eliminasi, di sini jadi sisa 3. Oke, udah ya. 9 dan 18, ini 9 positif, jadi sama aja dengan 9 dikurangi 18. Kita eliminasi, jadi sisanya adalah min 9. Oke, lanjut. Jadi ini sisa 9 dikalikan 3 jadi 27. Terus ini 10 pangkat min 9. Min 9, 10 pangkat min 9 di pembilang, yang di sini ada 10 pangkat min 4 di penyebut, ini kita sederhanakan, dieliminasi. Jadi sama aja 9 dikurangi 4, jadi tinggal 10 pangkat min 5. 27 kali 10 pangkat min 5. Karena di option jawabannya itu ada 2,7 kali 10 pangkat min 4, berarti kita sederhanakan mengikuti jawaban. Gini. Soal berikutnya, F sama dengan, ini yang paling mudah ya, kita masukkan selalu rumusnya dulu, K Q Q rusak. K Q Q rusak itu untuk memudahkan. 9 kali 10 pangkat 9, Q satunya 6, Q 2 nya 2, jaraknya 3 meter, berarti 9. 3 kali 3 9. Ini sama ini eliminasi, jadi sisa ini 6 kali 2 12 kali 10 pangkat 9.
Newton. Oke, simple banget. Oke, kita lanjut untuk soal yang satuan muatannya dalam mikrokolom. Ini kita konversi menjadi 10⁻⁶ kolom. Jadi F sama dengan 9 kali 10⁻⁹ untuk K-nya. Muatan satunya 6 kali 10⁻⁶ dikalikan 12 kali 10⁻⁶ dibagi jaraknya 30, berarti 3 kali 10⁻⁻⁴ kuadrat. Setelah itu ini kita kuadratkan dulu, 9 kali 10⁻⁴ 2, kemudian ini kita jadikan 1 jadi 10⁻⁻12. Baru kita mulai untuk eliminasinya. Oke, 9 dengan 9 kita eliminasi. Kemudian ini 10⁻⁹ dengan 10⁻⁴ 12. Jadi sisa 10⁻⁻3. 10⁻⁻3 pembilang dan penyebut, jadi sisa 10⁻⁻1. Terus sisa ini 6 kali 12 sama dengan 72 kali 10⁻⁻1 sama dengan 7,2 Newton gitu. Jadi sebenarnya simpel banget. Lanjut lagi untuk soal yang perbandingan. Ingat ya, yang pertama kita masukkan dulu data yang pertama. Ini bendanya pakai K dan M. Berarti kita tulis dulu F sama dengan muatan pertama K, muatan keduanya M, jarak yang pertama itu 4 cm, nggak perlu dikonversi ya, jadi 4 kuadrat 16 dibandingkan dengan, kita pakai X variabelnya. Kemudian muatan yang kedua yang K itu jadi 3 kali, berarti 3K, dan yang M jadi setengah M, jaraknya jadi diperkecil 2, berarti 4, 2 kuadrat 4. Oke, sekarang kita mulai untuk eliminasi. K kita eliminasi, M kita eliminasi, 16 dan 4, jadi di sini sisa 4. Kemudian baru kita kalikan silang. 4F sama dengan 1 karena ini habis, dibagi X sama dengan 3/2. 3/2. Sorry. Untuk kalian yang sudah paham operasi matematika, 4 sama 2 ini bisa kita eliminasi. Tapi supaya nggak bingung, saya tulis di sebelah sini. Jadi ini dikalikan silang dulu. 4 kali 3/2 F sama dengan, ini kalikan ke sini, X. Nah ini baru kita eliminasi. Jadi sisa 2. 2 kali 3, 6 F. Nah, jadi jawabannya adalah gaya tolak menolak K dan M sekarang adalah sebesar 6F. Jawabannya C. Hati-hati ya, ketika kalian mengeliminasi, kalian harus mengetahui posisi yang tepat. Jadi seperti ini. Kenapa kok 16 ini tidak dieliminasi dengan 2? Nah, lihat posisinya di sini adalah penyebut. Jadi kalian harus mengeliminasi kalau penyebut ya dengan penyebutnya, kalau misalnya ini pembilang nanti dengan pembilang yang di sini, kayak gitu. Jadi hati-hati untuk operasinya. Konsep dasar matematika kalian ketika melakukan operasi hitung, mengerjakan soal fisika, itu konsep dasar matematika kalian harus cukup kuat gitu ya. Catat itu. Soal yang berupa perbandingan juga seperti soal yang tadi. Jadi kita tinggal membandingkan antara muatan yang pertama dengan yang kedua. Menulis F pertama kita tulis F, kemudian kalau mau ditulis K boleh. Jadi saya ajarkan cara eliminasinya. Q1 Q2 per R1 kuadrat dibandingkan, karena kita ingin mengetahui gaya yang kedua, kita pakai variabel X. Muatan yang pertama setengah kali Q, muatan yang kedua diperbesar jadi 8 kali Q, dan jaraknya tetap R kuadrat. Oke, jadi yang pertama yang paling penting adalah kalian masukkan dulu semua data itu.
ke rumusnya pakai perbandingan. Yang pertama itu kita selesaikan, ditulis dulu, dibandingkan dengan yang kedua yang sudah diubah. Ini kan diubah jadi setengah kali muatan pertama, yang ini jadi 8 kali muatan yang kedua. Oke, sekarang kita mulai untuk eliminasinya. Ini K konstanta kita eliminasi, Q dengan Q1 ya, dan ini Q2, R kita eliminasi. Nah, habis semua baru kita masukkan. F sama dengan 1, karena ini sudah habis semua jadi sisa 1 per X 8 sama 2 kita bisa eliminasi jadi 4. Kemudian ini kita kali silang, X sama dengan 4F. Jadi artinya gaya sekarang itu sebesar 4 kali F, 4 kali gaya yang pertama gitu. Jadi mudah banget sih. Oke, demikian tadi video tentang hukum Coulomb, materi hukum Coulomb beserta latihan soal bagaimana cara menyelesaikan soal-soal tentang hukum Coulomb. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk yang baru gabung silahkan subscribe dulu supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.